Selamat siang Bapak Ibu dan juga teman-teman sobat-sobat semuanya di seluruh Indonesia. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Masih progres Bengkel Teng-Teng Besi Tempat Klasik Surabaya. Nah, untuk kali ini upgrade dari finishing untuk cat dari pintu dan pagar ya. Pintu dan pagar. Ini tadi malam sudah saya videokan berulang-ulang untuk progres kerjanya di Bengkel Teng-Teng Besi Tempat Klasik Surabaya. Nah, sudah berkali-kali saya upgrade untuk infokan mengenai epoksi ya, perbedaan dari epoksi dan juga cat dasar. Ibaratkan epoksi itu membangun rumah ya, membangun rumah itu sama juga halnya dengan pondasi. Kalau pondasinya ringkih, otomatis kekuatannya bangunan kan semakin kritis ya. Tetapi kalau pondasinya gede, besar, kokoh, itu otomatis kekuatannya secara logika itu akan dijamin kurang lebihnya. Nah, kita pun juga berusaha semaksimal mungkin dan juga untuk kualitasnya itu memang paling tidak saya utamakan ya. Nah, sudah sering saya konfirmasi beberapa video yang sebelum-sebelumnya pun juga saya infokan mengenai epoksi dasar ya. Jadi kekuatan utama itu epoksinya. Kadang orang kan takut karatan, takut anu. Kita pun juga berusaha semaksimal mungkin. Untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kualitas epoksi ya, kualitas epoksi itu sampai 3 kali. Ya, pertama epoksi pertama setelah digerenda. Setelah digerenda kemudian didempul gosok, setelah dempul gosok halus baru epoksi pertama dasaran. Setelah epoksi dasaran kemudian ditekstur, epoksinya pakai tekstur. Nah, itu 2 kali epoksi. Jadi agak rapat, yang kemarin agak abu-abu itu. Nah, pas kelihatan. Terus setelah di epoksi tekstur kemudian yang terakhir finish ulang. Ya, ini seperti ini juga epoksi terakhir ya. Tadi malam sudah saya videokan untuk epoksi terakhir. Nah, setelah di epoksi terakhir kering kemudian lanjut ke cat dasar. Nah, seperti ini cat dasarnya. Nah, jadi biasanya kalau sudah cat dasar warna hitam ini biasanya saya sudah kirim ya. Jadi di sana di proyek nanti diulangi lagi. Kurang lebih kayak gitu. Karena mungkin kena beset, kena lecet apa gitu kan di waktu pemasangan itu pasti. Jadi kurang lebih nanti cat ulang. Kalau misalkan dicat hanya satu sisi saja nanti pasti belang-belang. Jadi mending dicat ulang lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk progres kerja setiap bengkel kan beda-beda ya. Ada rata-rata itu yang kalau harga murah itu biasanya epoksinya cuma 1 kali. Kadang-kadang tanpa epoksi langsung dicat. Itu ada. Itu yang minimalisan ya. Itu biasanya itu kan privasi bengkel masing-masing. Kembali lagi tergantung dari amanah ataupun owner tersebut. Kalau ownernya amanah otomatis kan bisa menjaga ya, transparan ataupun lebih terbuka. Misalkan tentang epoksi, tentang cat dan sebagainya itu harus terbuka. Dan juga epoksi kita pun juga bukan epoksi abal-abal ya. Di sini utamanya kita setara dengan cat kapal ya, seperti ini CMP. Ini bisa di browsing jenis epoksi kapal. Ya, terus jenis Jotun, CMP, Cujoku, Hempel dan sebagainya kan banyak, internasional. Itu jenis-jenis cat kapal. Jadi kadang ada yang menggunakan cat yang grade B, rata-rata kayak Nipe, Suzuka dan sebagainya itu kan banyak. Nah, ini untuk mengenai cat. Terus kemudian di sini sudah saya jelaskan untuk baik material ataupun finishing, biasanya pada penawaran saya jelaskan di situ lebih transparan. Kadang-kadang untuk customer itu dia ngeceknya cuma harga, tetapi nggak ngerti kualitasnya itu seperti apa kan gitu. Nah, kalau misalkan mengenai harga saja, kadang-kadang customer minta murah, terus akhirnya apa yang terjadi? Paling tidak mungkin di pihak bengkel biasanya nyuri-nyuri untuk untuk spesifikasi bahannya. Awalnya 2 mili jadi 1 mili. Itu selisihnya jauh banget ya. Terus kemudian untuk motif-motifnya pun juga demikian. Biasanya itu dicari yang
seperti cincin yang seperti pres-presan itu, yang kaleng-kaleng itu banyak alternatif yang seperti cari-cari dan sebagainya, itu banyak. Jadi makanya kerja amanah itu lebih enak daripada kerja tipu-tipu ya, karena kita itu sebagai jasa. Di sini sebagai jasa paling tidak harus betul-betul menjaga amanah dari customer, karena ada yang maha tahu, yang lebih tahu gitu ya. Makanya untuk teman-teman sesama bengkel harap diperhatikan, kalau misalkan harganya murah kasih spesifikasi yang sesuai. Kalau harganya mahal otomatis dikasih spesifikasi yang sesuai, dengan catatan sesuai dengan yang sudah diterakan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya catatannya saja, kemudian catatannya 2 mili, kemudian dibelikan yang 1 mili, ya percuma gitu loh. Itu namanya juga nipu orang gitu. Nipu customer. Jadi harap teman-teman semuanya ya, kita pun juga saling belajar. Makanya kadang-kadang ada yang bengkel collab, ada yang bengkel artinya itu yang bangkrut dan sebagainya. Semuanya itu tergantung dari masing-masing. Kadang-kadang kurang memperhatikan tingkat kejujurannya, itu utama ya. Paling utama itu amanah dan jujur, itu utama. Karena apa? Kalau kita kerja jujur, insya Allah pasti dikasih rezeki sama yang di atas. Karena amanah itu sangat utama. Kalau orang sering tipu-tipu, nah lihat saja, mungkin tidak beberapa lama sudah collab gitu ya. Itu semuanya kembali ke masing-masing ya, kembali ke masing-masing. Jadi kita pun saling ingatkan bagi teman-teman, harga itu hati-hati ya, jangan sampai harga itu dibuat harga kacangan atau harga 1.003 kasarannya. Tuh, jadi paling tidak itu harus disesuaikan ya kan. Nanti harus bisa menjelaskan ke customer, ini speknya ini, harganya ini, boxinya sekian gitu. Paling tidak seperti itu, tapi harus dijalankan, jangan terus dijelaskan ke sama customer kemudian anunya itu dikurangi, akhirnya jadinya malah nipu orang gitu loh. Nanti dampaknya itu ke kita sendiri gitu loh, bos. Nah, jadi mohon untuk teman-teman kita saling belajar ya, bukan saling menjatuhkan. Biar sama-sama kita itu stabil, kompak gitu ya. Artinya seperti itu. Oke, terima kasih untuk upgrade kali ini di Bengkel Asteng Teng di Simpang Klasik Surabaya. Selamat siang.